Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Kamar Bedah seluruh Jawa Timur, pemirsa dan seluruh sahabat-sahabat semuanya. Seperti kita tahu bahwa Himpunan Perawat Kamar Bedah Jawa Timur memiliki sebuah program baru yang namanya adalah Podcast Operasi, obrolan pengetahuan seputar bedah dan kamar operasi. Dan pada edisi pagi hari ini kita kehadiran tamu yang luar biasa, yang hampir seluruh perawat kamar bedah di Jawa Timur, bahkan di Indonesia sudah kenal orangnya. Ya, kita pagi ini kedatangan Ketua Bidang Diklat Himpunan Perawat Kamar Bedah Jawa Timur, dan beliau ternyata juga pengurus pusat Himpunan Perawat Kamar Bedah. Beliau adalah biasa dipanggil Likto. Selamat pagi Likto. Selamat pagi Mas Edi. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat, tidak kurang dari apapun. Saya bisa hadir di tempat ini, ya dalam suasana yang fresh. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Dan kita akan ngobrol panjang lebar. Tapi ingat, sebelum ngobrol, saya akan memperkenalkan sebenarnya Likto itu siapa sih? Beliau ini adalah praktisi kamar bedah yang sudah bekerja di kamar bedah lebih dari 20 tahun. Luar biasa. Dari awal sampai akhir karirnya di kamar bedah. Jadi beliau kalau bisa dibilang core of the core kamar bedah. Dan kabar baiknya lagi, teman-teman sahabat semuanya, Likto ini sedang atau sudah baru saja menyelesaikan double degree. Luar biasa. Yang pertama adalah spesialis keperawatan medikal bedah dari Universitas Airlangga. Selamat ya Likto, sudah akhirnya setelah perjalanan yang luar biasa berat, akhirnya lulus juga dengan nilai yang luar biasa. Bagaimana perasaannya di UNER? Alhamdulillah, kita sudah melewati rintangan yang begitu berat, akhirnya juga sampai pada goal yang kita tuju. Dan satu lagi teman-teman, sahabat semuanya, Likto ini adalah lulusan pertama SPKMB di Jawa Timur. Betul kan Likto? Luar biasa, angkatan pertama. Ayo teman-teman, kita upgrade ilmu di SPKMB UNER. Dan hebatnya lagi, beliau juga baru saja menyelesaikan Magister Kesehatan dengan spesifikasi K3RS ya Likto, betul? Kesehatan lingkungan dan K3. Kesehatan lingkungan dan K3. Jadi tidak salah ketika pagi hari ini kita akan ngobrol dengan tema kontrol lingkungan kamar bedah. Kontrol lingkungan kamar bedah. Dan ini sahabat semuanya, terutama untuk praktisi kamar bedah, banyak sekali pertanyaan, bagaimana sih sebenarnya pembersihan, bagaimana kontrol kamar operasi. Pagi ini silahkan yang ingin tanya-tanya tentang kontrol kamar bedah bisa di kolom chat YouTube, bisa japri ke saya atau ke Likto untuk mendapatkan informasi yang ada kuat tentang kontrol kamar operasi. Likto, menarik sekali ini. Jadi teman-teman kamar bedah itu terkadang masih bingung sebenarnya kontrol kamar operasi itu apa, bagaimana. Ini pendapatnya Likto bagaimana tentang kontrol kamar bedah? Bagus sekali ini topik hari ini kita bahas tentang kontrol lingkungan kamar operasi, Mas Edi. Iya. Beberapa artikel yang saya baca meng-underestimatekan sebuah kontrol lingkungan itu sangat berbahaya sekali. Ya, jadi itu hanya sebuah lingkungan kita operasi kan sudah dilakukan antisepsis, yang lainnya nggak akan berpengaruh terhadap efek daripada kontrol lingkungan yang tidak baik. Seperti itu. Iya. Nah, berbicara dengan kontrol lingkungan Likto, sebenarnya area kontrol lingkungan itu dari mana sampai mana dan bagaimana? Ya, kalau di kamar operasi kontrol lingkungan itu sesuai dengan konsep keperawatan perioperatif, ya kita mulai dari preoperatif, kemudian intraoperatif dan postoperatif. Karena dari ketiga area tersebut
juga akan memberikan efek yang tidak baik terhadap pasien juga terhadap petugas sendiri. Petugas dalam artian sini tidak hanya perawat, tetapi mulai dari cleaning service, pasiennya, kemudian dokternya, bahkan juga perawatnya. Oke, baik, saya sudah mulai paham. Orientasi kita ke sana tentang kontrol lingkungan. Jadi bukan hanya fokus kita selama ini biasanya kalau di kamar operasi itu bagaimana antisepsis dari pasiennya bagus, kemudian cuci tangan bagus, ya udah insya Allah lancar. Ternyata lingkungan memiliki peran yang luar biasa untuk salah satunya upaya preventif untuk mencegah infeksi, begitu ya Lekto? Iya, betul. Nah, berkaitan dengan kontrol lingkungan Lekto, sebenarnya bagaimana sih cara yang ideal dalam melakukan kontrol lingkungan, terutama pembersihan kamar operasi? Ya, ini yang bahasan tentang pembersihan kamar operasi, beberapa literatur khususnya di Indonesia itu masih sulit dicari yang ideal gitu. Tapi saya sudah membuat suatu modul terkait pembersihan lingkungan yang boleh saya katakan adalah standar, karena saya memadukan beberapa sebuah rekomendasi dari CDC, dari WHO, dari AORN, saya gabungkan menjadi satu sehingga mudah untuk dipahami teman-teman kamar operasi. Jadi modul tersebut sudah saya hakikan, ya, saya hakikan melalui sewaktu saya belajar di UNER kemarin. Alhamdulillah mendapat antusias dari teman-teman di tempat belajar saya kemarin. Itu kan ada 3 orang Mas Edi, Peri operatif. Jadi mereka bisa mengimplementasikan dengan modul yang saya bikin tersebut. Saya stop dulu, Lekto. Berarti ini kabar yang luar biasa, kabar baik bagi teman-teman kamar bedah seluruh Indonesia. Sebisa mungkin, sesegera mungkin launching Lekto, biar keilmuan itu menyebar. Itu akan jadi amal jariah Lekto loh ya. Oke, enggak apa-apa, siap di share di grup atau di bisa diambil di repositori bisa, ya seperti itu. Atau kontak langsung, japri langsung ke saya, nanti bisa saya share modul tersebut. Tahapan terkait pembersihan lingkungan sebetulnya tidak sulit ya, umum dipakai, tetapi ada poin yang harus kita pahami bahwa mengimplementasikan kontrol lingkungan atau pembersihan lingkungan kamar operasi itu yang harus dipahami. Satu, kita harus melihat identifikasi kamar operasi. Maksudnya identifikasi kamar operasi? Identifikasi kamar operasi itu adalah kamar operasi itu pertama pagi disiapkan sebelum pembedahan, kemudian sesudah pembedahan atau antar ronde, kemudian akhir daripada pembedahan atau end of day. Nah, dari situ kita identifikasi kapan dilakukan pembersihan secara total, kapan dilakukan pembersihan sewaktu, dan kapan kita membersihkan secara general. Jadi itu ada kebutuhan khusus gitu, Mas Edi. Oke, kita mulai dari awal persiapan kamar bedah di pagi hari berarti ya. Ini kontrol lingkungan proses yang disiapkan bagaimana Lekto? Kita sebelum melakukan pembedahan di pagi hari, kita harus melihat ya, walaupun kemarin pada end of day itu sudah dibersihkan, tetapi pagi hari kita harus membuka kamar operasi untuk dipersiapkan untuk pembedahan. Kita harus tetap melakukan pembersihan, tetapi pembersihan yang dimaksud tidak seperti pembersihan antar ronde, tetapi pembersihan seperti permukaan daripada bed operation table itu dihapus lagi dengan desinfektan, kemudian peralatan daripada mesin anestesi, kemudian back table, kemudian meja mayu itu kita hapus. Tidak perlu kita melakukan cleaning daripada permukaan lantai, tidak perlu. Tidak perlu. Berarti persiapan. Nah, teman-teman semuanya,
Ini satu pelajaran. Pada saat pagi hari, pada saat kita akan memulai ronde operasi, ada pembersihan di awal. Dengan ya, betul. Mendesinfektan. Desinfeksi, ya, desinfektan. Mendesinfeksi dengan desinfektan meja operasi, kemudian back table, mayo dan lain-lain. Tidak perlu pembersihan lantai karena hari sebelumnya sudah dilakukan pembersihan end of day. Oke. Satu. Yang kedua, setelah ronde pertama selesai, berarti kan ada namanya pembersihan antara ronde 1 dan ronde 2. Itu prinsipnya bagaimana itu? Pembersihan antar ronde atau bed one kiss gitu ya. Antar ronde. Apa istilahnya itu? Bed one kiss antar ronde. Oh itu iya. Bahasa anu aja. Istilah aja. Oke. Jadi di situ yang perlu dipahami adalah setelah operasi kita harus men-clean up dari barang-barang yang sudah dipakai oleh pasien. Linen ya kita kumpulkan sesuai dengan kalau infeksius juga kita masukkan dalam kotak infeksius. Kemudian kalau non infeksius juga kita masukkan sesuai dengan sifat daripada barang tersebut. Kemudian jika ada percikan darah seperti biasa sebetulnya spill kit kita aplikasikan seperti itu. Kemudian yang lebih penting lagi clean up daripada lantai itu adalah 3 sampai 4 kaki memutar, membuat diameter daripada meja operasi. Jadi kita hitung 4 feet gitu ya, ke kanan, ke kiri, pokoknya melingkar itu. 4 langkah. 4 langkah dari meja operasi. Ya seperti itu. Baru kita clean up. Kemudian dilanjutkan ke meja operasi, kemudian meja mayo dan lain sebagainya seperti yang pada awal daripada pembedahan itu. Desinfeksi berarti ya? Desinfeksi juga. Oke. Spesifiknya berarti kalau ada percikan darah, kemudian ya macam-macam kotoran pada saat biasanya kalau operasi kan operasi seksio itu basah semuanya. Jadi pembersihan di daerah situ dengan menggunakan spill kit ya Lito ya berarti. Oke. Itu pembersihan sewaktu. Apakah ada jeda waktu ideal antara operasi 1 dan operasi kedua Lito? Ada, sebetulnya gini. Kalau kita bicara tentang kontrol lingkungan terkait dengan desinfeksi permukaan, sebetulnya yang namanya desinfektan itu memiliki action yang cepat, fast acting. Fast acting, ya betul. Jadi sebetulnya di situ tidak perlu menunggu lama, Mas Edi. Tetapi supaya kita itu ada standar gitu ya, guideline yang berlaku di beberapa recommended yang saya baca itu. Kita dalam melakukan desinfeksi itu tidak boleh terlalu cepat kering di permukaan, agar memberi kesempatan bakteri tersebut atau MO tersebut bisa mati, benar-benar mati kan, gitu ya? Bisa mati. Nah, mekanisme mati itu kan mungkin perlu dibahas pada tahap selanjutnya kalau saat kita nanti membahas tentang desinfektan gitu ya. Jadi itu kita tunggu minimal tidak boleh kurang dari 3 menit. Oh iya, berarti first acting dari tadi sekitar 3 menit. Enggak, sebetulnya first actingnya itu dia hanya 10 detik. 10 detik dia sudah mati, lisis daripada sel tersebut melalui dinding selnya, atau karena setiap desinfektan itu lisis sel itu tidak sama. Dia bisa melalui dinding atau dia langsung masuk ke inti selnya. Betul. Jadi teman-teman semuanya ngobrol dengan Lito itu enak gitu loh. Karena apa? Literasinya kamar bedah luar biasa. Dan beliau adalah guru saya. Salah satu yang mengajari saya bagaimana kita itu melakukan apapun harus berdasarkan evidence base. Jangan katanya misalkan senior kita ya, katanya Mas A begini, Mas B begini. Pesan yang kedua, apapun yang kita lakukan harus berdasarkan evidence base yang ada. Sudah jelas sekali Lito, proses pembersihan antar operasi ya. Kemudian yang ketiga berarti kan operasi selesai,
operasi selesai, kemudian akan mempersiapkan operasi selanjutnya. Waktu idealnya kurang lebih 3 sampai 3, kita beri waktu berapa standarnya? Oh gitu. Jadi kita ngikut, kalau standarnya itu kita apa ya? Belum ada standar khusus. Belum ada standar khusus, tetapi rata-rata jeda antar ronde itu kan di negara maju itu kan 25 menit, Mas Edi. Utilisasinya ya? Bukan jeda antar ronde. Antar ronde, bukan ya. utilisasi. Ya. Jeda antar ronde 25 menit, kita toleransi sampai 30 menit. Ya, jadi proses cleaning dan setup pasien berikutnya itu tidak boleh lebih dari 30 menit. Yes. Itu standarnya seperti itu di Indonesia ya. Terkait kontrol lingkungan tadi, clean up tadi itu nggak butuh lama, mungkin hanya 7 sampai 10 menit gitu aja. Prepare pasien selanjutnya itu ya sisanya. Iya, dan sisanya mempersiapkan pasien selanjutnya. Oke. Jelas sekali. Sekarang kita sudah mulai terorientasikan dan literasi kita berkaitan dengan pembersihan sudah mulai tampak gitu. Nah, kemudian setelah ada perpindahan operasi, oke lah, ada ronde 1, 2, 3, 4 dengan perlakuan yang sama dengan tadi yang dijelaskan Lekto. Kemudian ada yang namanya pembersihan end of day. Oh ya, sebelum ke end of day Pak Edi, kita melakukan pembersihan itu kan ada konsepnya ya, panduannya dari Spalding kriteria. Jadi Spalding kriteria itu membuat suatu rekomendasi, ada 3. Satu adalah critical, 2 semi critical, kemudian yang ketiga adalah non critical. Lah, kontrol lingkungan itu adalah pada tatanan non critical. Non critical ya. Di non-critical itu kita tidak boleh melakukan pembersihan lingkungan itu yang extraordinary. Kecuali, ada kecualinya. Jadi kita biasa aja memperlakukan misalnya dosis daripada pembersihan terkait desinfektan itu setiap produk itu tidak sama. Contohnya kita kalau pada contoh yang saya contohkan di sini misalnya dideksil dimetil amonium kloret. Itu adalah 2,5%. Ya sudah seperti itu aja, nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurang. Ya biasanya kan kadang, ditambah yang banyak biar matinya sampai gitu ya, nggak perlu itu ya? Iya, karena saya membuat evidence dideksil dimetil amonium kloret itu pada 2,5% sesuai dengan manufaktur daripada dosis standar dari obat itu, desinfektan itu sudah sangat-sangat bagus sekali. Berarti sudah pernah diteliti, Lekto? Sudah, saya sudah melakukan dan itu sudah publish di jurnal nasional Sinta 3. Luar biasa. Seperti itu. Jadi kita nggak perlu ordinary. Dan kapan kita melakukan extraordinary itu ada timingnya, ada kasusnya. Kasus apa? Contoh? Soal kasus misalnya, contoh di Indonesia yang belum teman-teman pahami itu terkait sekarang ada operasi HIV. Setelah operasi berarti kamar operasi ini harus ditutup. Tidak perlu ya. Nggak perlu kan? Iya. Kalau dulu setelah operasi ya ditutup. Baru besoknya gitu ya. Ya, makanya kita harus membuat suatu evidence terkait hal itu. Juga suka baca jurnal sehingga teman-teman yang di kamar operasi bisa paham akan hal ini. Jadi situ. Ya, extraordinary tadi. Ya, kalau extraordinary di Indonesia itu kasusnya masih belum ada, Mas Edi. Contohnya kalau kita operasi Ebola atau Creutzfeldt-Jakob disease. Itu adanya penyakit itu di Jepang. Ya, di Amerika sudah ada, tapi kasusnya sangat sedikit. Lah, dari situ treatment kamar operasi baru boleh dilakukan treatment extraordinary. Apa sih maksudnya extraordinary itu ya? Ya, itu yang perlu dibahas. Kalau tadi saya katakan dideksil dimetil amonium dosisnya adalah 2,5. Ya, dengan extraordinary dosisnya dinaikkan. Ya, dinaikkan itu dalam arti bukan dosisnya sekarang
2,5 menjadi 5%, bukan itu. Tetapi intervensinya dilakukan 2 kali. Jadi setelah di cleaning tahap pertama, kemudian 5 menit sudah kering, baru di cleaning yang kedua. Itu tidak hanya pada lingkungan, tetapi pada instrumen juga. Perlakuan pada semua yang pada linen yang dipakai juga. Pada kamar operasi dalam hal ini adalah lingkungan ini kan kalau kita bicara kontrol lingkungan tidak hanya membersihkan, tetapi udara yang ada di lingkungan kamar operasi ini juga harus diperlakukan 2 kali treatment. Seperti itu. Jelas sekali Leto. Tapi ini masih belum selesai. Sudah 20 menit tapi ternyata luar biasa. Yang belum kita bahas adalah bagaimana tentang pembersihan end of day. Jadi end of day seperti biasa kita menyeluruh membersihkan kamar operasi itu mulai dari tadi itu permukaan, desinfeksi, meja, kemudian back table, meja mayo, mesin anestesi, mungkin ada komputer di situ. Lantai, kemudian lantai. Untuk dinding jika kelihatan kotor, semampu kita menjangkau ya kita bersihkan. Tidak harus menunggu 1 minggu, karena rekomendasi yang saya baca dinding itu cukup 1 minggu sekali. Tetapi jika kotor saat itu nggak perlu menunggu 1 pemberian minggu. Sewaktu itu ya, Leto. Sudah mulai jelas. Dan ini barangkali yang banyak pertanyaan dari teman-teman kamar bedah. Apakah ada rekomendasi Leto namanya kalau dulu bongkar besar? Biasanya kalau hari Sabtu atau Jumat semua dikeluarkan, digerujuki, dibersihkan. Sebenarnya itu bagaimana toh Leto? Menurut sudut pandang environment cleaning yang baik. Dulu di tempat saya bekerja juga ada bongkar besar namanya. Bongkar besar seperti itu. Tapi dengan saya melakukan edukasi, apa yang saya dapat, alhamdulillah kejadian atau momen seperti itu tidak ada lagi. Tapi kita harus memberikan sebuah alasan yang rasional, ilmiah, saintifik sesuai dengan tadi operasi. Obrolan pengetahuan seputar bedah dan kamar operasi. Nah, itu nuansa ilmiah harus kita junjung. Apa real bukti yang harus kita sampaikan kepada teman-teman? Oh, ternyata kita melakukan eviden bongkar, tidak bongkar digebyur. Evidennya ternyata yang dibongkar gebyur itu juga nggak ada korelasinya dengan kita melakukan treatment atau pengelolaan kamar operasi seperti yang kita contohkan seperti tadi kita obrolan yang pertama tadi. Gitu mungkin. Sehingga berarti bongkar besar itu sebenarnya tidak ada rekomendasinya ya. Yang penting pembersihan di awal kamar operasi, kemudian pembersihan di antara operasi, kemudian end of day dilakukan dengan baik sesuai dengan standar. Begitu ya, Leto? Oh iya teman-teman semuanya, luar biasa. Satu topik yang menarik sekali dan sepertinya teman-teman sudah mulai tercerahkan bagaimana kontrol kamar operasi, bagaimana pembersihan kamar operasi. Leto, bahasan kita belum selesai ya. Masih ada topik yang sepertinya nanti akan kita bahas di lain kesempatan. Yang pertama, bagaimana sih sebenarnya pembersihan kamar operasi ketika kita menghadapi kasus-kasus HIV, TB, COVID-19 itu nanti akan topik. Dan satu lagi, tadi Leto menyampaikan bahwa pada pemilihan desinfektan itu ternyata beda-beda. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, kita kupas tuntas di pertemuan selanjutnya. Begitu ya Leto ya? Siap. Oke, barangkali sebelum kita mengakhiri edisi kita kali ini, ada close statement agar teman-teman kamar bedah dan seluruh pemirsa yang melihat obrolan pengetahuan seputar operasi pagi hari ini lebih tercerahkan. Silakan Leto, close statement-nya. Oke, makasih Mas Edi. Jadi kita jadi perawat kamar operasi harus bangga ya, karena profesi perawat di kamar operasi ya tidak hanya di kamar operasi ya, PPNI dalam hal ini kita sebagai peminat kamar bedah sudah diakui oleh dunia, gitu ya. Ya, oke lah di Indonesia mungkin kita hanya sebatas dikatakan mitra, sebatas di
pendengaran kita. Tetapi itu sudah baik ya. Kita harus menjaga, meneruskan supaya makna dari mitra tersebut itu benar-benar menjadi suatu identitas kita sebagai perawat, bahwa seorang mitra itu memiliki profesionalisme yang tinggi. Dan itu kita bangun dengan sebuah peningkatan SDM, pendidikan terutama di kamar operasi. Jadi kalau sudah kita paham tentang konsep-konsep kamar operasi yang berhubungan dengan kontrol lingkungan, maka profesi lain akan melihat kita, oh ternyata perawat itu tidak sama dengan perawat yang dulu. Nah, seperti itu mungkin Mas Edi. Oke, terima kasih Lekto. Kata kuncinya adalah sebagai perawat kamar bedah, kita harus senantiasa quality improvement, harus professional development, mengembangkan diri, jangan hanya menjadi perawat kamar bedah yang biasa-biasa saja. Sudah saatnya kita semuanya meningkatkan jenjang pendidikan, sudah saatnya kita membuka cakrawala berpikir bahwa kamar bedah itu ternyata luar biasa, Lekto ya. Dan sekali lagi Lekto, terima kasih atas kehadirannya pagi ini. Jangan lelah, nanti insya Allah kita akan mengundang lagi di edisi-edisi selanjutnya. Kita kupas tuntas tentang kamar operasi dan keperawatan pada umumnya. Dan teman-teman semuanya, sahabat operasi, obrolan pengetahuan seputar bedah dan kamar operasi untuk pertemuan kita pada pagi hari ini barangkali kita cukupi. Waktu sudah kurang lebih 30 menit, kita akan bertemu di edisi-edisi selanjutnya. Dan terima kasih, saya Edi Purwanto, host pada pagi hari ini. Mohon maaf bila ada kata salah. Sampai jumpa di pertemuan di edisi-edisi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam hikmah, obrolan pengetahuan seputar bedah dan kamar operasi.